kali ini akan menjelaskan tentang teknik konseling, pentingnya buku KIA, dan teknik pengisian buku KIA. Selamat menyimak. Ibu, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu apa itu buku KIA. Jadi, buku KIA ini berisi catatan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, sampai usia 6 tahun. Buku ini memiliki tujuan dan manfaat bagi ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan, perkembangan janin, hingga anak dicatat di buku ini. Dengan buku ini kita dapat melihat perkembangan dari ibu hamil hingga usia anak berusia 6 tahun. Data kelahiran, imunisasi anak akan dicatat di buku ini. Buku KIA ini sangat penting untuk ibu hamil karena buku ini untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Buku KIA ini berisi informasi kesehatan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, meliputi seperti ada materi tentang kehamilan, tanda-tanda bahaya, bahkan hingga bayi baru lahir. Di sini juga ada sampai ada imunisasi bayi, gizi seimbang dan vitamin A. Jadi diharapkan setiap ibu datang untuk kehamilan dimanapun, jadi buku ini wajib dibawa ya. Jadi nanti agar bidan atau dokternya bisa menuliskan data-data semuanya yang telah diperiksakan ke dalam buku ini. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Untuk saat ini belum ada, Bu. Ya, berarti sudah mengerti ya Bu ya? Ya, terima kasih. Pada bagian depan terdapat sampul yang berwarna pink. Terdapat tulisan buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak ditandai dengan bagian ibu. Terdapat identitas ibu seperti nama dan nik yang harus diisi. Terdapat juga nomor buku dan tanggal dikeluarkannya buku, serta fasilitas kesehatan, lengkap dengan kabupaten atau kota dan provinsi. Ada stiker perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi yang berisi beberapa data yang harus dilengkapi untuk ditempel di depan rumah. Kemudian ada daftar isi untuk memudahkan ibu atau petugas untuk mencari halaman. Ada petunjuk penggunaan untuk memudahkan ibu atau keluarga, kader, dan tenaga kesehatan. Identitas ada beberapa yang harus dilengkapi, seperti foto ibu yang harus ditempelkan dan data ibu dan suami yang harus dilengkapi, meliputi nama, nik, pembiayaan, nomor JKN, vaskes tingkat 1 dan rujukan, golongan darah, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, alamat, nomor telepon, dan puskesmas domisili. Pada lembar selanjutnya, ada beberapa data yang harus diisi, antara lain HPHT ibu, berat badan ibu, tinggi badan, IMT, ibu mengisi tanggal pemeriksaan dan tempat pemeriksaan. Lalu petugas menandai dengan paraf tindakan yang telah diberikan kepada ibu. Lalu ada kotak kontrol minum tablet tambah darah pada ibu hamil, diisi oleh pengawas ibu hamil seperti suami dan keluarga. Ditandai dengan tanda centang pada setiap kolom sesuai tanggal setiap ibu selesai minum tablet tambah darah. Diisi sesuai dengan bulannya. Pada halaman menyambut persalinan, dilengkapi lagi data seperti nama dan alamat ibu, serta nama penolong persalinan seperti bidan atau dokter, dana persalinan dibantu oleh siapa, kendaraan atau ambulan disertakan nama dan nomor HP, metode kontrasepsi yang akan dipilih, pendonor darah disertakan nama dan nomor HP, golongan darah beserta resus harus dicantumkan, serta ditandatangani oleh ibu hamil, suami atau keluarga, bidan atau dokter. Pada lembar pelayanan dokter, tindakan pemeriksaan dilakukan oleh dokter,
dan hasil pemeriksaan akan dituliskan pada lembar tersebut. Selanjutnya ada grafik evaluasi kehamilan. Pada grafik evaluasi kehamilan, diisi nama pemeriksa dan tanggal pemeriksaan, dimulai dari usia kehamilan 12 minggu. Lalu, diisi juga target kenaikan berat badan sesuai dengan IMT. Pemeriksaan DJJ diisi dengan tanda silang sesuai dengan hasil pemeriksaan, sedangkan TFU diisi dengan tanda bulat dimulai usia kehamilan 20 minggu. Untuk pemeriksaan nadi diisi dengan tanda titik, sedangkan tekanan darah sistolik panah ke atas dan tekanan darah diastolik panah ke bawah. Gerakan bayi diisi dengan tanda positif bila bergerak aktif, yaitu lebih dari 10-12 kali dalam waktu 12 jam. Dan tanda negatif bila kurang dari 10 kali dimulai dari usia kehamilan 30 minggu. Untuk pemeriksaan protein urin dituliskan hasil pada kolom, misalnya negatif, positif 1 atau positif 2. Dan tuliskan juga hasil kadar Hb pada kolom. Berikan tanda positif jika ibu mendapatkan kalsium dan aspirin. Lalu ada grafik peningkatan berat badan, yaitu grafik peningkatan berat badan sesuai dengan IMT pra-kehamilan. Angka pada garis kiri menunjukkan indikator kenaikan berat badan, lalu disesuaikan dengan usia kehamilan saat datang pemeriksaan. Berikan tanda silang pada titik angka yang sesuai dengan keterangan IMT. Ikuti warna dan garis yang sesuai. Pantau peningkatan berat badan sesuai dengan rekomendasi IMT. Pemeriksaan pelayanan dokter mengikuti usia kehamilan. Ada juga pemeriksaan pelayanan dokter spesialis dituliskan pada kolom tersebut. Selanjutnya, ada ringkasan pelayanan persalinan yang diisi saat persalinan, lalu ringkasan pelayanan nifas dan rujukan diisi jika dilakukan rujukan. Pemeriksaan kehamilan. Periksa kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan 3. Pemeriksaan 10T dan bidan memberi checklist. Yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua, ukur tekanan darah. Ketiga, nilai status gizi. Keempat, ukur tinggi pundus. Kelima, tentukan persentase janin dan DJJ. Keenam, screening status imunisasi. 7, tablet tambah darah. 8, pemeriksaan laboratorium. 9, penata laksanaan kasus. 10, konseling. Kelas ibu hamil. Dengan mengikuti kelas ibu hamil akan memperoleh informasi tentang kehamilan, persalinan, perawatan masa nifas, perawatan bayi baru lahir, kebutuhan dan pemenuhan gizi. Perawatan sehari-hari, makan dengan pola gizi seimbang, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri, bersama suami melakukan stimulasi, berhubungan suami istri selama hamil dibolehkan. Yang harus dihindari ibu selama hamil, kerja keras, tidur terlentang, merokok atau terpapar asap rokok, stres berlebihan, minum minuman bersoda, beralkohol dan jamu. Porsi makan dan minum ibu hamil di trimester 1, 2, dan 3 bisa kita lihat di tabel. Pertama, ada nasi atau makanan pokok, protein hewan seperti ikan, telur, ayam, dan lain-lainnya, protein nabati seperti tempe, tahu, dan lain-lainnya, sayur-sayuran, buah-buahan, minyak atau lemak, dan gula. Minum air putih 8-12 gelas per hari. Aktivitas fisik dan latihan fisik. Di sini dapat kita jelaskan kepada ibu hamil aktivitas fisik apa saja yang boleh dilakukan oleh ibu hamil sesuai dengan usia kehamilannya, dan ibu hamil melakukan senam hamil. Yang harus dihindari oleh ibu hamil: membungkuk, jongkok, mengejan, menahan napas,
dan lain-lain. Tanda bahaya kehamilan, segera bawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan bila menjumpai tanda sebagai berikut: janin kurang bergerak, muntah terus-menerus dan tidak mau makan, demam tinggi, kaki bengkak, pendarahan, air ketuban pecah sebelum waktunya. Masalah lain, keputihan tidak normal, sulit tidur, jantung berdebar, diare, batuk, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Demikianlah pembahasan tentang buku KIA pada kehamilan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak video kami.